Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Wulan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Iya. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu ya, jadi tujuan supervisi itu sendiri adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Seperti itu Bu. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Iya. Tapi sebelumnya gini Bu, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan ke Ibu ya. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan Bu. Jadi kira-kira nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas itu apa Bu? Oke, untuk tujuan pembelajarannya sendiri terkait rancangan yang sudah saya buat, yaitu nantinya siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis perubahan wujud zat. Baik, jadi ada satu ya Bu tujuan pembelajarannya ya Bu. Satu. Oke. Kalau dengan area pengembangannya nih Bu, gimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu inginkan saat dilakukan observasi itu Bu? Oke, baik. Untuk area pengembangannya sendiri itu saya akan menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama untuk pengetahuan yaitu nantinya siswa mampu menganalisis perubahan wujud zat. Kemudian untuk area pengembangan yang keterampilan itu nantinya siswa bisa menganalisis, maksudnya siswa bisa mempresentasikan hasil diskusinya terkait perubahan wujud zat. Oh baik, berarti ada dua ya Bu ya. Tadi ada aspek pengetahuan dan juga keterampilan seperti itu Bu. Oke. Nah saya ingin dengar nih Bu, gimana sih rancangan pembelajaran ya yang nantinya akan Ibu terapkan pada saat pembelajaran di kelas tersebut. Mungkin dari strategi pembelajarannya atau metode pembelajarannya atau model pembelajarannya seperti itu. Seperti apa Bu? Oke, baik. Untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional begitu Bu. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model yang saya gunakan itu ada pembelajaran berbasis masalah ya Bu. Dan juga untuk itu saya juga akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan juga. Oh baik Bu, jadi rencananya Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Selain itu juga tadi Ibu katakan bahwa Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya biasanya ya Bu ya. Oh ya, kita seringnya bilangnya PBL gitu ya. Dan juga dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab seperti itu Bu. Oke. Nah untuk medianya sendiri Bu, bagaimana sih media pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan saat pembelajaran itu? Untuk media pembelajarannya itu saya akan menggunakan berbagai contoh perubahan wujud zat, kemudian ada laporan hasil observasi perubahan wujud zat, kemudian ada LKPD juga atau lembar kerja. Lanjut ada untuk pembelajarannya nanti saya akan menggunakan PowerPoint juga, dan juga saya membutuhkan laptop. Seperti itu. Banyak sekali ya yang dibutuhkan ya untuk medianya. Nah kira-kira kapan Ibu untuk pembelajarannya itu akan dilakukan Bu? Nah ini kebetulan saya ada jadwal di hari Jumat jam ke-1 dan jam ke-2. Oh baik-baik, berarti hari Jumat jam ke-1 dan ke-2. Nah nanti kiranya saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan juga mencatat hal apa yang sudah dilakukan Ibu saat pembelajaran seperti itu Bu. Baik. Oke, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi itu atau pembelajaran di dalam kelas tadi,
nanti kita akan adakan percakapan lagi Bu untuk yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi seperti itu Bu, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik ya. Baik. Oke. Sebelum kita akhiri ya Bu, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Baik, untuk mungkin untuk percakapan ini saya mendapatkan gambaran ya terkait media apa yang nantinya akan saya gunakan. Kemudian media yang saya gunakan itu nantinya sudah saya persiapkan mulai dari sekarang. Kemudian saya juga memiliki gambaran dari percakapan ini terkait apa yang harus saya lakukan. Seperti itu. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu yang sudah diberikan ke saya. Ibu sudah berkenan untuk bersedia berbincang-bincang dengan saya melakukan kegiatan percakapan observasi ini ya. Mungkin sampai ketemu lagi nanti di kegiatan observasi kelas ya Bu ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu dan juga mengamati jalannya pembelajaran seperti itu Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin itu saja. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa sekarang yang ini memimpin doa? Mas Lana. Oke, silahkan Mas Lana. Di tempat duduk siap, gerak. Kepada Bu Guru hormat, gerak. Jika berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jari jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Jadilah kamera ceklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Jadilah telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Tepuk kopera, kariman, kesetaraan, mandiri, gotong royong, kreativitas, kreatif, sopela, yes, tepuk amin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap ajar kami semua. Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Ya, baik anak-anak, ya di sini Bu Heni absen dulu ya. Untuk yang pertama, coba dicek ya sebelah kalian, adakah yang kosong kursinya? Ada. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Mas Arul. Ini ingin menanyakan perasaan kalian ya. Silahkan ditulis ya perasaan kalian di selembar kertas ya. Di sini Bu Heni siapkan dulu kertasnya. Oke, disiapkan alat tulisnya. Di sini ada sticky note ya, nanti ditulis perasaan kalian ya anak-anak pada hari ini ya. Sini. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Di sini kita akan melihat perasaan kalian ya pada hari ini. Oke, yang pertama ini senang. Alhamdulillah ya, semuanya perasaan hari ini senang sekali. Bu Heni juga perasaannya senang hari ini ya, karena bisa ketemu kembali untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Oke, sebelumnya ya, biar tambah semangat, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bangun Pemuda Pemudi. Dengan baju musik singkat untuk negara, Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggung. kita akan mempelajari perubahan wujud benda. Tapi sebelumnya, Bu Heni ingin tanya dulu, pada pertemuan yang kemarin kita sudah sampai mana materinya? Masih ingat? Perubahan wujud. Iya, kita sudah sampai di perubahan wujud benda. Wujud benda itu ada apa aja? Padat, cair, gas. Contoh benda padat. Oke. Kira-kira nih, contoh benda padat, cair, gas itu yang mana ya? Bu Heni dari kelompok 1. Kelompok 1. Ya, ini apa? Benda apa ini? Benda padat. Oke, bisa ditempelkan di depan. Sini, lihat sini. Satu aja, salah satu perwakilan ya. Itu lemnya di sana. Nih. Dilem di benda padat yang mana? Contoh benda padatnya? Ya, dilem di papan. Ya, ditempel di bawah tulisannya sini. Ya, untuk tujuan kita pada hari ini adalah peserta didik ya, nantinya itu di akhir pembelajaran siswa mampu mengidentifikasi bagaimana susu bisa menjadi es krim. Ya, silakan Mas Dika. Karena melalui proses membeku. Iya, membekunya pakai apa? Kok bisa jadi beku? Kulkas. Iya, dimasukkan ke kulkas. Lanjut mengkristal. Ya, ini apa ini? Garam ya. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya pembuatan garam. Garam itu dari gas menjadi padat. Padat kecair, namanya mencair. Cair kepadat, namanya membeku. Perhatikan videonya.
Langkah pertama, tentukan sesuatu yang kau bisa. Letakkan sesuatu yang kau inginkan. Kemudian kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 sebelah sini, dan kelompok 3 di sana. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya, Bu Heni akan kita buat kesepakatan dulu ya, peraturan ya. Bu Heni harap nanti saat mengerjakan praktek, semuanya tetap menjaga kebersihan, kerapian, ya. Kemudian tanggung jawab sama masing-masing barangnya. Kemudian manajemen waktu, ya. Di sini kita ada waktunya, jadi tidak sampai nanti lama, biar tidak terlalu lama, kita manajemen waktu sebaik mungkin ya. Kira-kira nanti dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang disiapkan alat dan bahannya. Oke. Biar. Silahkan ya, disiapkan alat dan bahannya. Kemudian nanti jika sudah selesai, anak-anak mengerjakan ini ya, LKPD untuk kelompok masing-masing ya. Ya. Garamnya mana garamnya? Ya, ditabur garam. Yang ini aja. Ya, boleh di bawah. Ya. Nih. Ya. Cukup. Nah, dicampur. Ini sambil dituang susunya. Oke, ditutup. Ini tutupnya. Ditutup. Ya, putar. Gantian. Searah ya, putarnya searah. Yo. Sabar. Oke. Gini dibantu. Ini pegang. Taruh langsung di sini aja. Pegang. Udah. Yo. Yang ini yang satunya tuh. Yo. Bentar. Kamu bawa embernya emang cuma satu doang kok? Oh. Mana bulannya satu bawa? Ya coba, Faris. Berat ya. Apa di bawah? Nek, nggak berani di atas. Yo. Ya Saka, ini taruh tengah. Ini taruh sini. Ini taruh sini. Ya, taruh sini. Terus dicur ya. Oke. Ke tangan, yo. Tuh. Yang satu nyiapkan garam. Garamnya disiapin. Iya. Ya.
Dimulai dari kelompok 1, sudah siap? Kelompok 1, sayang maju. Iya, semua anggota, ayo. Semua anggota ke depan, bawa LKPD-nya. Assalamualaikum ya, dari salam. Oke. Assalamualaikum. Bentar. Dari salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Doro satu akan presentasi presentasi hasil kelompok kami. kelompok kami. Oke, coba kita lihat es krimnya jadi. Oke, bagus. Kemudian silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 apa tadi? Apa yang terjadi Dengan adonan es krim saat kita memasukkannya ke dalam campuran es batu dan garam, Apa yang terjadi? es akan menjadi beku. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 1 mengomentari kelompok 3. Oke. Siapa? Cika atau Faris? Ya, Faris saja. Oke. Punya kelompok 2 itu udah bagus, ada marshmallow-nya sama Oreo-nya. Punya kelompok 3 juga bagus, ada wafer dan lain-lainnya, ada mesis juga. Iya. Terima kasih untuk feedbacknya dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anak silakan kembali ke tempat. Ya, kita evaluasi pemahaman anak-anak pada hari ini. Pertanyaan pertama. Jika air dibekukan berubah menjadi es, maka perubahan wujud apakah yang terjadi? A. Mencair, B. Menguap, C. Membeku, D. Menyublim. Yang mana kira-kira? Jika air dibekukan, maka perubahan wujud yang terjadi apa? Siap ya? Kita pindai jawaban anak-anak. 1, 2, 3. Kita pindai. Oke. Siapa yang belum ini? Lana, mana Lana? Ya, angkat yang tinggi. Angkat yang tinggi. Faris ditutup jawabannya. Tidak ke-scan lagi. Oke, sudah ya? Dijawab. Oke, yang betul membeku. Kita kumpulkan jawabannya. Yang benar D. Oke, anak-anak. Oke, kita refleksi hari ini. Perasaan hari ini anak-anak merasa senang? Senang. Oke, bila senang kita akan menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati, tepuk tangan. Suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Ini minta salah satu anak untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman. Ya, hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda. Iya, terima kasih Mbak Cika. Tepuk tangan untuk Mbak Cika. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, sebelumnya kita akan beres-beres persiapan pulang ya. Oh ya, ini dikumpulkan. Kita berdoa persiapan pulang. Nanti yang mimpin doa siapa? Iya, Mas Lana. Ya, silakan Mas Lana. Ya, disiapkan Mas Lana. Di tempat duduk siap, gerak. Kepada Bu Guru hormat, gerak. Sikap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Kolabor menjadi adalah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Gabung menjadi jadilah kamera cekrik. Tiga jari kanan,
tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, jadilah tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi sepuluh. Kusiap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan Warzuqna istibaba wa arinal batila batila warzuqna sinaba. Amin ya rabbal alamin. mandiri, gotong royong, tenaga kritis, kreatif, propela, ya, sapu angin. Siap, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelumnya Bu Eni ucapkan terima kasih. Anak-anak sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemudian pesan Bu Heni, jaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk selalu giat belajar. Oke, untuk yang pulang urut dari sini ya, deretannya sini Elsa. Oke. Ya. Oke, hati-hati ya. Assalamualaikum Bu Eni, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Bulan. Ya, gimana kabarnya Bu Eni, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, Ibu berkenan hadir ke sini. Ini kan harusnya Bu Eni itu pergi ini ya ke kelas ya Bu ya. Ya di sini saya cuma minta waktunya sedikit saja pada Bu Eni untuk kita melakukan tindak lanjut atau kegiatan lanjutan dari kegiatan supervisi seperti itu Bu. Nah kemarin kan hari Jumat itu kan Bu Heni sudah praktik pembelajaran, saya juga sudah mengobservasi atau mengamati praktik pembelajaran yang Bu Heni lakukan di kelas. Kemudian sebelumnya juga kita kan sudah mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya, dimana di situ saya menanyakan seperti strategi, media, atau apapun itu yang Bu Heni sudah persiapkan gitu Bu. Nah hari ini tuh kita akan melanjutkan kegiatan supervisi ini. Kemudian di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi gitu Bu. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang mengenai kemarin pembelajaran yang sudah diobservasi. Kira-kira Ibu bersedia ya Bu ya? Iya, bersedia Ibu. Baik. Gini ya Bu, jadi sama seperti kegiatan pra observasi kemarin, untuk pasca observasi ini saya ingin tahu nih Bu, harapan dari Bu Heni sendiri, percakapan ini tuh apa? Atau gini Bu, kita kan ngobrol ini kan pasti ada tujuannya ya Bu ya. Jadi kira-kira apa nih harapan dari Bu Heni setelah melakukan percakapan kali ini? Oke. Untuk harapan saya sendiri itu nantinya dalam pembelajaran berikutnya saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian
kemudian bisa juga dijadikan untuk bahan refleksi Bu, untuk mendapatkan beberapa mungkin masukan, kritik, dan juga saran dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, terutama di kelas saya. Nah kemudian saya juga berharap nantinya bisa berkolaborasi lagi ya, tidak hanya kesempatan ini tapi seterusnya juga dengan Gurulan untuk bisa melakukan pembelajaran dengan berbagai macam media pembelajaran, model pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik juga merasa tidak bosan, tidak sepaneng, dan juga bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran ini ke depannya. Kemudian nantinya pembelajaran itu yang lebih baik lagi, seperti itu Bu. Baik. Jadi harapan Bu Heni kegiatan observasi ini untuk mendapatkan refleksi seperti itu ya Bu ya. Kemudian masukan-masukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, Bu Heni gini, kita ya di sini sama-sama belajar ya Bu ya. Ada yang ingin saya tanyakan lagi. Kemarin itu kan hari Jumat Bu Heni sudah melaksanakan praktik pembelajaran ya, yang mungkin saat pembelajaran itu biasanya kan Mbak Heni nggak ada yang lihat gitu ya. Iya, nggak ada yang Ya. Bu Heni nggak ada yang melihat gitu ya, nggak ada yang mendampingi atau mungkin nggak ada yang memperhatikan seperti itu. Nah, jadi ketika ada orang yang masuk di kelasnya Bu Heni atau mungkin guru lain masuk ke kelasnya Bu Heni saat pembelajaran, itu kan pasti beda ya Bu ya. Nah, perasaan Ibu Heni gimana itu Bu? Ya perasaannya tentu saja ya Buan, pastinya deg-degan. Kemudian karena biasa mengajar itu tanpa dilihat dan juga didampingi, jadinya itu deg-degan gitu. Nervous gitu ya Bu? Nervous gitu. Tapi ya itu dari awal, apalagi dari awal sampai akhir juga tetap aja grogi gitu. Ya walaupun merasa grogi dan juga sedikit nervous terkait pembelajaran yang diamati nantinya oleh guru lain, menurut saya itu penting ya, karena bisa digunakan sebagai bahan refleksi ke depannya seperti apa. Jadi pembelajaran yang akan datang saya akan lebih memahami, lebih tahu kalau dari masukan dari guru yang mendampingi itu pembelajarannya harus seperti ini gitu. Pembelajaran itu ketika kita dilihat ya saya juga sikapnya, dari sikap terutama sikapnya itu harus yang seperti apa. Bahkan kalau menurut saya ya, dengan adanya supervisi ini itu nanti penting ya bagi saya, karena seperti yang kita ketahui itu guru juga manusia biasa, guru juga bisa merasa bosan atau mungkin moodnya lagi saat itu mungkin sedang kurang baik atau alias bad mood ya. Tapi kalau ada yang mengamati, jadi kita sikapnya mungkin lebih persiapan lagi, dari perencanaannya lebih disiapkan lagi, dimatangkan lagi untuk melakukan pembelajaran. Kemudian ketika di supervisi ya nambah semangat juga untuk pembelajarannya lebih baik lagi, tidak seperti biasanya. Gitu ya, oke. Jadi perasaan Bu Heni itu awalnya tadi deg-degan, nervous gitu ya Bu. Kemudian saat diamati gitu, tapi ternyata Bu Heni bisa menyikapi hal tersebut ya Bu ya. Dan Ibu juga merasa kalau itu juga untuk perbaikan diri Ibu sendiri seperti itu ya. Kemudian menurut Bu Heni nih, kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran sedemikian rupa gitu kan. Juga menurut saya sudah matang sih ya Bu, udah bagus sekali itu. Namun biasanya kan antara persiapan dan juga pelaksanaan itu pasti ada perbedaan seperti itu ya Bu. Ada hal yang berbeda. Nah di sini menurut Bu Heni sendiri yang sesuai, ada sih kegiatan itu yang sesuai dengan yang dipersiapkan Bu Heni dan pelaksanaan apa yang menurut Bu Heni itu sudah baik, atau yang mungkin tidak hanya itu yang perlu diperbaiki seperti itu pada saat kegiatan itu, ada nggak Bu? Ada. Kalau menurut saya yang sudah baik ya Bu, kemarin itu saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah pada pembelajaran berdiferensiasi tersebut itu saya sudah melaksanakan diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Dari ketiganya saya terapkan. Dari konten sudah saya persiapkan sedemikian rupa, kemudian untuk prosesnya juga sudah saya persiapkan, sampai ke produknya semuanya sudah saya rencanakan seperti itu. Baik, jadi untuk pembelajaran
ya. Itu kan sebenarnya tidak wajib untuk ketiganya itu muncul ya Bu ya, baik itu konten, proses ataupun produk. Mungkin bisa pilih satu atau dua gitu ya. Tapi memang sudah Bu Heni kemarin saya amati juga memang sudah menerapkan kegiatan diferensiasi itu sendiri, ketiganya malahan ya. Kemudian saya melihat itu memang sudah ada gitu ya. Jadi gini Bu, saya ingin tanya lagi nih Bu, kira-kira apa sih tantangan Ibu yang Ibu hadapi selama kegiatan pembelajaran berlangsung itu? Ada nggak tantangannya? Kalau tantangannya mungkin untuk mempersiapkan itu diferensiasinya, itu pembelajaran berdiferensiasinya itu ya, jadi saya harus membutuhkan waktu ya untuk menentukan kontennya mau seperti apa, prosesnya mau seperti apa, produknya seperti apa, yang tentunya menyesuaikan dengan gaya belajar siswa gitu. Kemudian saat di dalam kelas melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan itu, ternyata respon siswa juga beragam gitu. Jadi dari membuat kelompoknya itu juga butuh waktu yang lumayan. Kemudian siswanya juga kalau dari siswanya sih gitu mengikuti alurnya dengan baik gitu. Jadi itu ya Bu, tantangannya itu memanage waktunya seperti itu ya. Oke. Semoga kedepannya pelan-pelan ya Bu ya. Semua tantangan yang Ibu hadapi itu bisa diatasi seperti itu. Kemudian ini Bu, dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu kira-kira Bu Heni ingin mengembangkan kompetensi lain nggak Bu? Selain kemarin kan Ibu juga sudah menyampaikan ya beberapa kompetensi itu. Nah, kira-kira kompetensi apa yang sekiranya Ibu Heni ingin kembangkan lagi gitu supaya pembelajaran kedepannya itu lebih baik lagi gitu? Untuk yang kedepannya itu kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya ada pembelajaran yang berbasis TIK, yang multimedianya interaktif ya antara siswa dengan guru. Kemudian ingin belajar juga cara memakai Kahoot-nya itu seperti apa, Google Form dan juga Quizzes. Namun tidak terbatas hanya pada media pembelajaran juga Bu ya, tapi lebih ke mungkin pendekatan-pendekatan kepada peserta didik ya. Pengennya itu pembelajarannya itu saya sama peserta didik itu bisa menyusun bareng-bareng apa yang diinginkan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya itu. Jadi biar sama-sama merasa senang dan juga bisa menerima pembelajaran saat itu. Baik-baik. Jadi banyak sekali ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan gitu ya. Padahal menurut saya juga Bu Heni itu sudah punya kompetensi yang sudah dimiliki itu sudah cukup banyak sekali seperti itu ya Bu. Nah sekarang gini Bu, dari pembelajaran yang udah Bu Heni lakukan itu ya, Bu Heni kan sudah mengungkapkan hal-hal yang menurut Bu Heni baik gitu ya, yang sudah dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian Bu Heni juga sudah menilai diri Bu Heni tadi yang perlu untuk mengembangkan lagi dalam kompetensinya dalam hal apa saja gitu ya. Jadinya Bu Heni juga akan lebih paham berdasarkan pengalaman itu tadi. Nah maka pembelajaran itu sebaiknya yang seperti apa sih Bu menurut Bu Heni? Pembelajaran itu yang kalau menurut saya ya, kalau saat ini itu pembelajaran berdiferensiasi. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi itu dalam pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan minat dan bakat siswa, dan juga tak lupa kegiatannya itu juga harus berpusat kepada murid. Dan ternyata dalam pembelajaran berdiferensiasi itu juga lebih menyenangkan Bu daripada yang sudah-sudah. Gitu ya Bu ya. Jadi dari kegiatan yang sudah Ibu dari yang sudah Ibu sampaikan tadi itu kan tadi bagaimana nantinya ke depannya, kemudian mencari strategi yang sesuai seperti itu dan mengacu pada tujuan pembelajaran kita. Nah, pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Heni ini kalau seandainya gini Bu Heni mengukur ya kan, mengukur diri Bu Heni sendiri untuk pembelajaran yang menarik itu misalkan katakanlah dari poin level 1 sampai 10 gitu ya Bu. Lah itu kira-kira nih posisi Bu Heni saat ini itu dalam menerapkan pembelajaran tadi itu berada di level atau angka berapa? Kalau menurut saya itu saya merasa sudah berada di level 7.
Nah, saya merasa masih baru belajar, tapi saya sudah berusaha bagaimana pembelajaran itu berjalan sesuai dengan konteksnya. Karena sebagai guru kita juga tidak boleh sombong ya Bu ya. Jadi masih harus belajar. Benar sekali Bu, ya benar ya, jadi guru itu emang nggak boleh sombong ya, kita juga manusia biasa gitu kan, nggak ada yang sempurna. Nanti kalau dikiranya kita itu kalau udah lebih dari itu nilai yang Ibu sebutkan mungkin dibilangnya perfect sekali gitu ya Bu ya, padahal di sini Bu Heni menilai sekarang ini ada di posisi level 7. Iya, karena memang kompetensi yang sudah dimiliki Bu Heni itu sebenarnya memang sudah banyak sekali, tapi itu di tengah-tengahnya kan dari 1 sampai 10 Ibu Heni ambil yang angka 7 gitu kan. Ya, oke. Jadi gini Bu, memang ya sih ya, kita kan dalam melakukan apapun itu harus punya target atau tujuan seperti itu. Nah, kalau nggak punya target, kita kan juga sudah nantinya pasti merasa cukup, merasa nggak mau belajar lagi. Kayaknya kalau mau belajar tuh, wah saya udah bisa, anggapnya kan seperti itu ya Bu ya. Nah, supaya levelnya itu kan tadi di level 7 itu makin naik gitu, itu kan pasti ada target ya Bu, tentu kan ada hal yang perlu Ibu lakukan seperti itu. Nah, di sini harusnya kita perlu komitmen ya Bu dalam diri kita sendiri supaya kita itu maju, agar level kita itu setidaknya naiklah 1 tingkat gitu kan. Kayak tangga itu kan dari 0, 1, 2 sampai 10 gitu kan, kita harus upgrade terus ya, harus naik 1 tingkatan. Nah, kira-kira komitmen Bu Heni atau mungkin rencana yang akan Bu Heni lakukan itu ke depannya seperti apa biar nanti itu levelnya itu makin naik seperti itu Bu? Rencananya itu kedepannya itu saya akan upgrade diri dengan cara mengikuti banyak pelatihan webinar untuk saya sendiri ya. Kemudian pertamanya di IPMM itu sudah banyak sekali modul-modul yang harus dipelajari. Kemudian untuk siswanya pembelajarannya itu harus bisa berjalan dengan baik. Tapi kita harus menyesuaikan kebutuhan siswanya juga. Jadi yang muaranya berpusat pada murid. Selain itu melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, seperti itu Bu. Jadi komitmennya sangat baik sekali ya Bu ya. Iya. Ya, langkah-langkah yang Bu Heni akan lakukan ke depannya supaya pembelajaran yang diterapkan itu bisa lebih baik lagi. Nah, tentunya komitmen itu untuk mempersiapkan, kadang kita juga butuh orang lain, benar ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira nih ada tidak orang lain yang nantinya akan Bu Heni ajak gitu untuk saling, entah itu sharing, kolaborasi atau kerjasama, supaya nantinya itu komitmen yang Bu Heni sudah inginkan itu atau Bu Heni tadi sampaikan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Ada nggak Bu? Ada. Nantinya itu saya akan melibatkan teman-teman yang ada di sekolah juga ya Bu. Bisa aja dari guru kelas, guru mapel, bahkan kepala sekolah. Selain itu saya juga akan saling sharing-sharing dengan guru-guru lain ya. Dan juga memanfaatkan KKG guru kelas 4, termasuk orang tua murid juga. Baik Bu. Jadi untuk menjalankan komitmen itu Bu Heni akan berkolaborasi atau mungkin sharing dengan kepala sekolah, teman-teman yang satu sekolah ya Bu ya. Iya. Dan juga guru mapel juga. Bagus sekali Bu. Tadi juga sempat disampaikan orang tua juga gitu ya Bu ya. Oke. Jadi menurut Ibu, ini kita udah ngobrol ya panjang lebar tadi. Tujuan kita ngobrol dari perbincangan kita kali ini, harapan atau tujuan Bu Heni dalam percakapan kali ini tuh kira-kira tercapai belum Bu? Alhamdulillah sudah ya Bu. Jadi saya bisa merefleksikan diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah ya. Berarti mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak ya Bu atas perbincangan kali ini ya. Di pasca observasi ini yang sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian saya juga melakukan observasi di kelas saat Ibu melakukan praktik baik pembelajarannya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pasca observasi ya. Mungkin kiranya itu saja Bu percakapan dari kita hari ini ya Bu ya. Tetap semangat.
Terima kasih banyak sekali lagi ya. Iya. Sekian dari saya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Wulan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aduh, gitu aja. Apa ya? Mm-mm.